Anda tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Masyarakat tidak dilibatkan, sementara dalam penyusunan Anda itu masyarakat harus dilibatkan. Kita sudah ada bukti-bukti dokumen wawancara dengan masyarakat bahwa kita tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana penyusunan PT IMS ini kegiatan di atas. Sementara PT IMS mengakui dia memanfaatkan 40 hektar. 40 hektar itu sudah dikonfirmasi. 40 hektar lahan yang ada di daerah Karangtengah sudah dimanfaatkan untuk penanaman budidaya kentang dan sayuran lainnya. Nah, kemudian yang keempat, topografi atau kemiringan lahan tempat di mana PT IMS ini mendirikan usaha dan menjalankan usahanya, kemiringan tanah di atas 30 derajat. Sementara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tanah dengan kemiringan 30 derajat tidak boleh dijadikan lahan budidaya pertanian. Dia harus menjadi lahan konservasi atau lahan serapan air. Mengapa? Karena ketika terjadi curah hujan tinggi, itu serta-merta akan menggerus tanah yang ada di sana, sehingga kemarin terjadi ketika terjadi banjir bandang, airnya bukan bening tapi keruh. Berarti ada material yang terbawa karena tidak tertahan oleh pohon-pohon yang ada di sana. Kemudian tutupan lahan karena sudah diganti dengan komoditas sayuran, tidak ada tegakan Pak di sana, sehingga tidak bisa menahan laju air hujan. Didukung dengan tekstur tanah yang lempung sehingga sulit untuk menyerap air. Kemudian hasil investigasi dari tim Tipiter Polres Garut yang waktu itu meskipun belum dirilis secara resmi, tapi kita sudah mendapatkan informasi bahwa terjadi penebangan pohon sebelum terjadinya banjir bandang. Jadi di titik awal terjadinya banjir itu banyak ditebangi pohon-pohon dan sudah diidentifikasi. Kemudian akarnya pada saat hujan kemudian ke bawah banjir nyangkut di sungai, menghalangi arus air itu yang sebetulnya menyebabkan meluapnya air kemana-mana, ke sawah, ke perumahan, karena ada akar-akar bekas tebangan pohon. Itu silakan nanti dikonfirmasi. Nah, atas dugaan-dugaan kita melihat bahwa terjadinya banjir bandang ini bukan karena faktor alam, bukan seperti yang dituduhkan oleh Bupati Garut. Dia mempersalahkan curah hujan yang tinggi, sementara Wakil Bupati Garut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Haji Wu, sudah statement di media bahwa ini disebabkan oleh alih fungsi lahan. Kemudian Pak Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 juga mengonfirmasi yang sama bahwa ini adalah alih fungsi lahan di sana. Sementara Pak Bupati menyebut bahwa ini adalah karena faktor curah hujan. Saya rasa ini adalah human error. Ketika human error, bukan saja faktor alam yang bermain di sini, berarti ada yang harus bertanggung jawab. Kalau ada yang harus bertanggung jawab, ada yang harus mencari tahu siapa saja yang bersalah untuk mengganti seluruh kerugian masyarakat, baik secara material maupun secara imaterial. Karena sampai dengan hari ini, masyarakat di Karangtengah dan Sukabumi belum mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Maka perlu dicari tahu siapa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang ini dan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. KLHK dalam hal ini melalui Ditjen Gakum itu akan membentuk tim terpadu sesuai dengan perintah Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Yang kita harapkan DPR di Garut ini menjadi garda terdepan, bukan orang kementerian, bukan orang Polda, tapi DPR di Garut juga melakukan langkah-langkah yang komprehensif terkait faktor penyebab banjir bandang ini. Masa sekarang Kang Deddy saja yang di DPR RI peduli, yang di sini enggak? Maka bapak-bapak silakan turun ke lapangan, cek langsung apakah informasi dari kita ini betul atau tidak. Dari 8 tuntutan beragam waktu itu, masalah IPM waktu itu sudah dibahas. Jadi itu adalah indikator-indikator makro yang memang harus kita selesaikan. Saya rasa kita masing-masing sudah memiliki data itu, jadi kita tidak perlu sodorkan IPM.
Kemudian terkait tidak efektif, tidak efisien, dan tidak produktifnya APBD. Sekarang saya jelaskan seperti ini. APBD Garut sebesar kurang lebih 4,5 triliun rupiah per tahun. Menurut kita tidak produktif karena apa? Karena tidak sanggup menaikkan IPM secara signifikan. Tidak produktifnya. Berarti masyarakat masih tetap miskin, masyarakat masih tetap nganggur. Dan Bupati Garut lebih memprioritaskan pembangunan yang mercusuar. Contoh pembangunan SOR, kemudian pembangunan akuatik kemudian sekarang mau berlangsung lagi pembangunan GOR. Sementara tadi kita melihat angka-angka yang dikocorkan dari APBD ke pemulihan ekonomi nasional untuk merangsang atau menstimulan perkembangan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak signifikan. Malah sekarang ngebangun alun-alun, revitalisasi alun-alun, ya kan? Malah ngebangun jembatan dengan nilai 39 miliar dan sebagainya. Nah, ini menurut kita tidak pro rakyat. Itu tidak produktif. Yang kedua, tidak efisien karena banyaknya kebocoran, Pak. Saya membuat resume LHP BPKRI dari 2014 sampai dengan 2020. Sifat dari LHP BPK melakukan uji petik. Uji petik artinya dia mengambil sampel dari populasi. Populasinya adalah seluruh pengadaan barang dan jasa. Untuk tahun 2020 itu ada 3.000 paket pengadaan barang dan jasa. Dari 3.000 paket itu yang diuji petik oleh BPK kurang dari 10%. Dan semua yang diuji oleh BPK selalu ada temuan, 100% ada temuan. Jadi tidak ada satupun yang lolos. Di antara temuan itu, yang pertama kekurangan volume, yang kedua kesalahan spek, yang ketiga denda yang tidak dibayarkan, yang keempat jaminan pelaksanaan atau jamlak yang tidak bisa dicairkan. Dari data yang kita asumsikan, maka setiap tahun rata-rata 1 triliun pengadaan barang dan jasa atau 25% dari total APBD itu didapati potensi kebocoran keuangan negara sebesar 15% rata-rata. Jadi ada kebocoran sekitar 15%. Dan selama dari tahun 2014 sampai dengan 2020 kita melihat temuan BPK saja 160 miliar, yang itu diantaranya banyak yang belum dikembalikan. Sementara aturan 60 hari lewat dari waktu pengembalian dari temuan BPK harus sudah dikembalikan. Lewat dari itu sebetulnya sudah menjadi pidana. Nah, pertanyaan saya, apakah DPRD sudah mengejar pengembalian ke kas negara atau belum? Kalau belum, silakan ditindak lanjut. Ini potensi ini 160 miliar itu bukan uang yang sedikit. Itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Maka silakan dikejar, bapak-bapak kejar. 160 miliar itu tidak efisien. Itu ya. Kemudian masalah lainnya terkait dengan kelemahan dalam mitigasi bencana, bapak-bapak gini, tahun 2016 terjadi banjir bandang Cimanuk, ya kan? Kemudian tidak belajar dari kasus itu, tahun 2021 terjadi banjir bandang Pamengpeul, yang kedua berarti. Tidak lama berselang itu di tahun 2021 terjadi banjir bandang yang ketiga. Ini berarti tidak belajar dari pengalaman yang sama. Telah terjadi banjir bandang selama 3 kali dalam periode waktu yang sangat dekat. Ini berarti kita menuduh Bupati Garut selaku penanggung jawab lingkungan tidak melakukan mitigasi bencana atau pencegahan bencana. Terjadi lagi sekarang yang di Sukaresmi. Kemudian terjadi lagi longsor-longsor di tempat lain. Longsoran-longsoran kecil di Cilawu, longsoran-longsoran kemarin juga di Sukawati dan Karangtengah juga ada longsoran. Ya. Nah, itu tidak ada langkah mitigasi. Padahal di statement media waktu itu Pak Bupati menyebutkan selain curah hujan yang tinggi, terjadinya sedimentasi atau dangkalan di sungai di Karangtengah, itulah yang menyebabkan terjadi banjir bandang. Kalau dia tahu, kenapa dibiarkan? Kenapa tidak dilakukan proses preventif atau pencegahan, dilakukan pengerukan sungai waktu itu? Nah, kita melihat ada pembiaran di sini. Itu silakan dicari tahu sama bapak-bapak nanti. Betul tidak Bupati Garut melakukan proses pembiaran?
Itu